Sebuah kabar membanggakan sekaligus menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Sepertinya tidak lama lagi Indonesia akan menjadi macan Asia yang disegani juga ditakuti oleh dunia. Pelan tapi pasti, negara kita Indonesia menuju negara maju. Indonesia sudah mulai kembali mengeluarkan taring menjadi negara kuat. Impian Prabowo untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara kuat sepertinya akan segera terwujud. Sudah lama Prabowo memang menggelorakan Indonesia menjadi macan Asia. Dan sudah mulai terbukti dengan adanya kabar yang sangat mengesankan, yaitu Indonesia baru-baru ini telah berhasil menjual helikopter karya anak bangsa untuk dioperasikan di wilayah Asia Tenggara. Keberhasilan penjualan ini tidak main-main karena helikopter yang telah berhasil dijual berjumlah lumayan banyak. Pada perhelatan Singapore Airshow 2024, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI dan Indo-Pacific Resort, perusahaan berbasis di Malaysia, telah menandatangani Letter of Intent untuk pembelian 23 unit helikopter angkut medium yang nantinya akan dioperasikan oleh end user di negara Asia Tenggara. Penandatanganan ini dilaksanakan di booth PTDI Hall B G51 Changi International Center. 23 unit helikopter yang berhasil dijual, jumlah yang tidak sedikit, dan tentunya ini merupakan kabar gembira bagi bangsa Indonesia. Singapura Airshow merupakan ajang pameran kedirgantaraan internasional. Event ini dilangsungkan setiap 2 tahun sekali di Singapura. Di ajang 2 tahunan ini, delegasi dari pemerintahan, baik militer maupun swasta berkumpul. Banyak perusahaan dari seluruh dunia menghadiri event Singapura Airshow untuk menjalin kerjasama. Melihat prestisiusnya ajang Singapura Airshow, membuat keberhasilan Indonesia dalam menjual helikopternya merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Karena di ajang ini ada banyak negara-negara maju yang juga memamerkan produk-produk terbaik dan kebanggaan mereka. Dari sekian banyak peserta, ternyata helikopter Indonesia mencuri perhatian dan berhasil terjual di ajang tersebut. Ini membuktikan bahwa produk Indonesia sudah dipercaya memiliki kualitas dan kekuatan yang baik di mata dunia. Karena tidak mungkin negara lain akan beli helikopter kita jika kualitas kekuatan dan daya tahannya kaleng-kaleng. Penjualan signifikan dari helikopter Indonesia ini juga tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi Indonesia di masa mendatang. Karena akan ada banyak lagi negara-negara lain yang melirik alutsista Indonesia. Dunia luar akan makin melihat Indonesia sebagai negara yang mampu memproduksi alutsista dengan kualitas yang sangat baik. Tentu ini akan mendorong perekonomian negara lebih baik dengan terciptanya lapangan kerja baru. Produsen dan supplier yang terkait dengan alutsista akan mendapatkan proyek lebih besar dan tentu pendapatan negara juga akan meningkat. Penjualan helikopter ini juga akan berdampak akan adanya proyek jangka panjang. Karena setelah menjual helikopter tidak akan beres begitu saja. Ada yang namanya pemeliharaan dan maintenance ini kembali dikerjakan oleh Indonesia. PTDI selain berhasil membuat Indo-Pacific Research, yaitu perusahaan yang berbasis di Malaysia, memborong helikopter. PTDI juga di saat yang bersamaan memamerkan 2 produk yang tengah dikembangkan perseroan di Singapore Airshow 2024 yang diselenggarakan di Changi, Singapura. Kedua produk tersebut yaitu mobil terbang Vela Alpha dan pesawat N219. Mobil terbang perkotaan Vela Alpha merupakan produk kerjasama antara PTDI dengan Vela. Kedua produk itu mendapatkan apresiasi dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang melihat langsung ke booth PTDI. Mobil terbang ini bentuknya mirip drone besar yang dilengkapi kursi untuk 1 pilot dan 4 penumpang, sehingga cocok dioperasikan sebagai taksi terbang di kota-kota besar. Dan tentunya nanti bisa dioperasikan di ibu kota Nusantara. Budi mengatakan, saat ini Vela Alpha tengah menunggu izin untuk dilakukan uji layak terbang dari Direktorat Kelayak Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, pesawat N219 mendapatkan apresiasi lantaran akan dikembangkan menjadi kendaraan amfibi dengan menggunakan komponen lokal sebanyak 45%. Nantinya pesawat N219 akan terus ditingkatkan sehingga memberikan dampak pertumbuhan terhadap ekosistem industri dalam negeri, termasuk industri daerah, salah satunya dalam hal pengoperasian maupun kegiatan pemeliharaan pesawat. Mobil terbang Vela Alpha. Indonesia kini mulai memproduksi mobil terbang pertama bernama Vela Alpha. Pesawat ini diperkirakan akan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2028. Telah dirancang untuk menampung seorang pilot dan 4 penumpang, tetapi dapat dikonfigurasi hingga 6 penumpang dan mampu menjalani beberapa misi penerbangan dengan sekali pengisian daya. Vela Alpha akan menawarkan 2 pilihan tenaga, yaitu VTOL listrik penuh dan VTOL hibrida. Keduanya akan didasarkan pada desain badan pesawat yang sama. Pengembangan pesawat ini dilakukan di Bandung oleh insinyur yang sangat berpengalaman. Mereka menghadirkan keahlian khusus dalam desain pesawat terbang menggunakan teknologi mutakhir, khususnya dalam elektronika daya dan desain struktur komposit. Alpha rencananya akan disertifikasi oleh Federal Aviation Administration dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan target memasuki layanan atau EIS menjelang akhir tahun 2028. Nantinya Alpha akan dibanderol antara 1,5 hingga 2 juta USD, menghadirkan pilihan menarik bagi para calon konsumen. Alpha menghadirkan biaya operasional yang lebih rendah, memberikan solusi yang efisien dan hemat biaya. Dengan desain Vela, pelanggan dapat menikmati perjalanan yang mulus dan nyaman, bebas dari risiko atau komplikasi yang tidak perlu. Kendaraan-kendaraan seperti ini akan membantu mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di wilayah metropolitan, sehingga mengurangi waktu transit dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Itu tadi update mengenai kemajuan Indonesia dalam bidang teknologi, di mana kini kita semakin bisa bersaing dengan negara maju. Bersiap-siaplah, kini macan Asia sudah terbangun.